siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'a hadza qala al-musannif rahimahullah wa ma'a hadza lan sertane ikilah mengkono niku wau hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Fa dunya ta dunya iku mazra'atun nggon tanduran marang akhirat. Faman mongko desapane wong iku akhadha ngalap sapa man minat dunya saking dunya, ngalap biqadri darurati kelawan kira-kira darurat, biqadri darurati kelawan kira-kira darurat bendi maksudnya kebutuhan darurat niku liyasta'ina supaya ngalapi tolong sapa wong biha kelawan dunya alal akhirati ing atase akhirat. Fad dunya mongko utai dunya iku mazra'atuhu dadi panggonan tandurane man. Orang hidup di dunia ini juga perlu bekal. Dunia yang diambil dengan cara halal dan tidak berlebihan itu bagus menjadi bekal untuk akhirat. Wa man desapani wong iku arada ngarepaken sapa man ad-dunya ing dunya liyatana ama supaya ngalap enak sapa wong biha kelawan dunya. Fad dunya mongko ta dunya iku mahlakatuhu nggon kerusakane man. Siapa orang mencari dunia dengan tujuan untuk bersenang-senang, siapa orang menumpuk-numpuk harta ya, tidak untuk ibadah, maka itu kecelakaan. Jadi seseorang ini memang perlu dunia. Orang berjuang juga perlu bekal. Yang tidak boleh itu kalau dunia ini jadi tujuan, ditumpuk-tumpuk ya, menjadi ambisi dari hidup. Kalau dunia sebagai sangu, sebagai bekal itu memang benar ya. Orang hidup perlu makan, orang pergi perlu bekal. Fahadi mongko ta iki lambat kurat niku iku nubdzatun bagian utawa cuwilan yasiratun kang sithik min zahiri ilmi taqwa saking zahiri ilmu taqwa. Wa ya utai mengkono bidayah utawa nubdzah iku bidayatul hidayati, aran bidayatul hidayah. Imam Ghazali menerangkan dalam kitab ini cuma secuil dari hal-hal yang diperlukan menuju hidayah. Ini masih bidayah, ini masih permulaan. Kalau ingin lebih bagus, kalau ingin lebih faham, hendaklah dikaji kitab Ihya. Jadi bidayah ini sekedar pengantar, mulai cara kamu ibadah, bangun tidur sampai tidur. Yang dibahas di sini cuma yang penting-penting. Hasud, riya, ujub, detail-detailnya silakan dipelajari dalam kitab Ihya. Fa in jarabta lamun jajal sira biha kelan mengkono bidayah nafsaka ing awak sira utawa nafsu sira wa tawaat kalang manut apa nafsu ka ing sira alaiha ing atase mengkono bidayatul hidayah
Fa'alaika mongko netepono sira bi kitabi Ihya'i Ulumuddin kelawan kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kamu sudah belajar kitab ini, kitab kecil Bidayah ini cocok. Kalau kamu bisa ngamalkan kitab ini, hendaknya kamu naik belajar kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini masih pembukaan. Ini adalah permulaan menuju hidayah. Ini masih bidayah. Bidayah itu pembukaan. Kalau kamu mau lebih mendetail, kalau kamu ingin ngaji akhlak tasawuf lebih bagus, hendaknya kamu ngaji kitab Ihya. Li ta'rifa supaya warusira kaifiyatal wusuli ing jaran itu meka ila batinit taqwa maring batine takwa. Supaya kamu betul tembus ke hakikat takwa. Yang kamu sekarang diajari ini masih bidayah, masih tanda-tanda ya, masih permulaan. Fa idza amarta nalikane ngramekaken sira bitaqwa kelawan takwa batina qalbika ing jurune ati sira fa inda dzalika nalikane mengkono amarta tartafi mongko dadi ilang apa al hujubu bira-bira hijab bainaka antarane sira wa baina rabbika lan antarane pangeran sira. Kalau kamu ngaji kitab Bidayah ini bisa ngamalkan, kalau kamu ngaji ini praktek betul, maka kamu akan dibuka hatimu ya. Hati kita ini tertutup dosa-dosa sehingga menjadi gelap. Kalau kita bisa praktekkan kitab ini dengan baik ya, kalau kamu mau ngaji dengan benar kitab Bidayah ini, maka kamu akan dibuka hatimu ya. Hijabmu akan dibuka ya. Wa tuksyafulan dan buka laka ketui siro opo anwarul ma'arifi biro-biro cahayane ma'rifat. Kamu akan naik ke tingkatan yang disebut ma'rifat atau wusul ya, sampai keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tatafajjaru lan dadi mili min qalbika sangking ati sira apa ya nabiul hikami pira-pira sumberane hikmah. Kalau hatimu sudah bersih, terang, maka akan sumber kebaikan itu keluar, hikmah keluar. Wa taqtadhihalan dadi pertelo laka kedue sira opo asrarul mulki wal malakut. Opo asrarul mulki piro-piro rahasiane keraton. Keraton maksudnya kekuasaan Allah. Wal malakuti lan piro-piro keraton langit ya. Kalau kamu hatimu terang, maka kan terbuka semua tanda kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Maksudnya ya hal-hal yang gaib, hal-hal yang kita tidak tampak itu tampak ya. Orang-orang yang betul-betul hatinya bersih, riyadhah, mendekat pada Allah, dibukakan tabir semua. Bahkan dia bisa tahu apa yang akan terjadi ya. Dia melihat apa yang tidak terlihat karena hatinya ini tembus sudah. Melihat apapun itu tampak dengan penglihatannya Gusti Allah. Tapi itu tingkatan yang gak bisa dibuat-buat. Jadi tingkatan yang tinggi yang disebut dengan ma'rifat ya. Ma'rifat itu kenal Allah dengan sejati. Kita ini masih pada tahapan syariah. Pertama harus syariah.
melakukan perintah, menjauhi larangan Gusti Allah. Dari syariah kemudian ditambahi naik thariqah, memperbanyak ibadah sunnah. Lah dari thariqah naik ke hakikah atau menjadi ma'rifat. Jadi ma'rifat ini tingkatan setelah syariat dan thariqah. Makanya jalan pertama memang ya syariah. Tidak bisa tidak. Orang tidak boleh ngaku-ngaku wali tanpa mengerti syariah. Syariah dinaikkan, ibadahnya semakin bagus, riyadhahnya, sunnah-sunnahnya, itu thariqah. Jalan menuju Gusti Allah. Dengan dia berjalan di situ, dia akan wusul sampai kemana? Keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah dia akan mengenal Allah, mengenal dengan mata hati, ya. Di mana Allah dekat, Allah tidak jauh. Wa yatayassaru lan dadi gampang laka maring sira minal ulumi saking pira-pira ilmu apa ma perkara tastahkiru kang ngino-ngino sira ngremehno sira bi iklan ma hadil uluma ing ikilah pira-pira ilmu al muhdatsata kang anyar. Semua pengetahuan yang baru ini tidak ada artinya, ya. Allati lam yakun kang ora ono laha ketuwe mengkono ulumul muhdatsa apa zikrun penyebut fi zamanis sahabati ing dalam zamanis sahabat radhiyallahu anhum wa tabi'ina lan para tabi'in. Jadi kalau kamu sudah bisa ngamalkan kitab bidayah dengan sungguh-sungguh, ini ukurannya dadi wali, ya. Orang bisa ngamalkan kitab bidayah ini sudah manusia istimewa, manusia top, wali sudah. Sebab kalau kamu ngamalkan isi kitab ini, tidak ada waktu yang terbuang. Waktunya habis untuk zikir, ngaji, wirid, tadabbur, ya. Tidak ada waktu guyon, gurau, gojlokan, hilang semua. Waktunya fokus untuk Allah. Pasti jadi wali sudah. Orang bisa ngamalkan kitab bidayah ini tingkatannya sudah wali. Bab hidup sampai melek sampai tidur semuanya ikut sunnahnya Kanjeng Nabi. Lah disitulah orang itu menjadi dicintai Allah. Wali itu orang yang dicintai oleh Allah karena saking dekatnya, terus mendekat, ya. Mengabdi sehingga dia dicintai oleh Allah, ya. Jadi wali itu tidak bisa mendadak. Wali-wali itu melalui proses, itu tadi dari syariat menuju thariqah, menuju hakikat. Seperti orang itu untuk mendapatkan santan kan ada kulit luar, ada kulit batok, ada kelapa, diperes, nah, baru itulah intisarinya, itulah hakikat, nah. Makanya ilmunya ini harus cukup. Syariah nomor 1, ya. Halal haram harus, baru ditambah ibadah sunnah yang macam-macam itu, baca Quran, zikir, wirid, puasa. Lah itulah thariqah, jalan menuju Allah. Semakin dekat sehingga dia menyatu sampai keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sudah bersama Allah, ya sudah, tidak ada tutup sudah. Dunia ini tampak semua. Tabir hati kita ini diangkat oleh Allah. Ketika dosa-dosa sudah bersih, hati menjadi terang. Kita ini menjadi jauh, tertutup karena banyak dosa. Makanya cara pertama harus bersihkan dosa. Bagaimana kita berusaha mengurangi dosa, memperbanyak ibadah sunnah. Dari situlah kita akan berjalan menuju Gusti Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.